Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Senin 9 Agustus 2021. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 17 ayat 21 sampai 26. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham? Jawab Petrus, Memang membayar. Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, Dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, Injil ini membimbing kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin bisa sungguh menjadi teladan. Saya kutipkan. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus membimbing kita agar kita ini, kehadiran kita dimanapun berada, semoga tidak menjadi batu sandungan. Namun, kalau bisa, semoga menjadi teladan. Ya, mulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, sehingga sungguh hidup kita makin bermakna. Dan untuk menjadi pribadi-pribadi yang bisa menjadi teladan, syaratnya ada 3. Yang pertama, MAU, mau. Nah, gelem. Nah, ini awalnya. Kalau kita sebagai pribadi mau, punya kemauan, apalagi mau diutus, mau melayani, bahkan mau berkorban, pasti kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bernilai, pribadi-pribadi yang bermakna, dengan kita memulai dengan kemauan. Mau dulu, gelem sik. Kalau sudah mau, Tuhan akan memampukan. Yang kedua, obah. Orang Jawa mengatakan bergerak, bekerja, berkarya. Pasti kalau kita mau obah, mau bekerja, mau bergerak, mau beraktivitas, pasti ada sesuatu, pasti menghasilkan sesuatu. Namun kalau kita diam saja, ya tidak akan menghasilkan sesuatu. Semoga kita sungguh-sungguh pribadi yang membuahkan karya. Karena kita berkarya, karena kita bekerja, karena kita bergerak, karena kita obah. Dan yang ketiga, ngobahke. Kita adalah manusia sosial, tidak bisa menjalani hidup ini sendiri. Kita mencari sahabat, mencari rekan, membuat tim, bekerja sama, berkomunikasi, sehingga sungguh karya
apa yang kita kerjakan tidak hanya sedikit. Namun kalau kita melibatkan banyak, karyanya akan makin banyak. Kita berhasil bersama-sama. Kita bermanfaat, menjadi berkat bersama-sama. Dan semoga gerakan kecil, sederhana, namun kalau yang melakukan itu banyak, akan menjadi bermanfaat. Atau kalau jargonnya, motonya, gerakan yang dilakukan bersama-sama akan menjadi gebrakan. Nah, semoga ini sungguh menjadi renungan kita. Kita dibimbing Tuhan untuk menjadi teladan hidup dalam keluarga, dalam komunitas, dalam lingkungan kita, agar hidup kita makin bernilai dan bermakna. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam Bantul Kasih, berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.